Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, kisah-kisah di dalam Al-Quran sangatlah banyak, baik yang berkenaan dengan para nabi dan rasul, orang-orang soleh, orang-orang kafir, umat-umat terdahulu, peristiwa-peristiwa yang akan datang, dan yang lainnya. Allah Azza wa Jalla menginginkan dari kisah-kisah tersebut agar para hambanya merenunginya kemudian mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Di antara kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah kisah tentang dua anak Nabi Adam alaihi salam, yaitu Qabil dan Habil. Dua putra Nabi Adam alaihi salam yang memiliki sifat dan perangai yang bertolak belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah mereka di dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Namun sebelum melanjutkan kisahnya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan kisah Islami selanjutnya. Sahabat soleh juga bisa request di kolom komentar untuk kisah-kisah lainnya. Di dalam suatu riwayat, setelah Nabi Adam alaihi salam diturunkan di India, kemudian Siti Hawa diturunkan di Mekah, tepatnya di Jeddah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan keduanya kembali. Tata kehidupan manusia di muka bumi mulai terwujud ketika Siti Hawa hamil dan siap menyambut kelahiran anak-anaknya. Di dalam riwayat Ibnu Ishaq, dalam tafsir Bughawi dan tafsir Al-Qurtubi, Siti Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung. Setiap kelahirannya, Siti Hawa selalu melahirkan anak yang kembar, perempuan dan laki-laki. Kembar yang pertama bernama Habil dan saudara kembar perempuannya bernama Labuda. Sementara kembar yang kedua bernama Qabil dan saudara kembar perempuannya bernama Iqlima. Setelah anak-anak Nabi Adam mulai tumbuh dewasa, ketika itu Allah perintahkan Nabi Adam untuk menikahkan anak-anaknya dengan cara silang. Itu berarti Habil dinikahkan dengan Iqlima dan Qabil dinikahkan dengan Labuda. Namun Qabil menolak ketentuan tersebut. Qabil tidak terima jika ia dinikahkan dengan Labuda. Qabil tidak menyukai Labuda dikarenakan paras wajah Labuda yang kurang menarik. Sementara Habil dinikahkan dengan Iqlima dengan paras wajah yang cantik. Menurut Qabil, kenapa tidak dibiarkan kami menikah dengan saudara kembar masing-masing saja? Namun itu adalah perintah yang turunnya dari Allah yang harus ditaati. Dari sinilah penyakit yang pertama kali muncul di bumi ini, yaitu penyakit hasad. Kecemburuan, kebencian, dan dendam mulai merasuk di dalam diri Qabil. Namun sebaliknya, budi baik dan kearifan mulai tertanam di dalam diri Habil. Kemudian Nabi Adam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk atas permasalahan yang terjadi. Lalu kemudian Allah memerintahkan Adam untuk menyuruh mereka untuk berkurban. Maka turunlah syariat untuk berkurban. Habil sendiri diketahui adalah seorang peternak kambing, sedangkan Qabil adalah seorang petani. Karena Qabil ini orangnya pelit, maka dicarinya gandum hasil dari perkebunannya untuk berkurban. Namun gandum yang dikurbankan adalah gandum yang berkualitas buruk. Berbeda dengan Habil yang seorang peternak, dia memberikan hewan kambing yang berkualitas super untuk berkurban. Lalu kemudian mereka meletakkan masing-masing kurban mereka di atas bukit sesuai yang Allah perintahkan. Tidak lama kemudian Allah mengirimkan api untuk menyambar kurban Habil. Itu tandanya hewan kurban Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disimpan di surganya Allah sampai nanti dijadikan pengganti leher Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Sementara Qabil yang kurbannya tidak diterima oleh Allah Ta'ala merasa sakit hati karena kurbannya tidak diterima oleh Allah. Qabil lantas berkata, "Sungguh aku akan membunuhmu." Dan Habil pun berkata,
Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kalau kau bunuh aku, kau akan menjadi penghuni neraka. Sungguh, kalau kau menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, sekali-kali aku tidak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu, aku tidak akan membalas. Padahal dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa Habil ini orangnya besar, kekar, kuat daripada Qabil. Kalaupun keduanya bergulat, pastilah Qabil akan kalah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan ketika itu Habil telat untuk pulang. Kemudian Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Qabil untuk mencari Habil. Qabil pun mencari Habil dan didapatinya sang kakak Habil sedang tertidur pulas selepas mengembala kambing-kambingnya. Dengan rasa dendam yang masih tertanam terhadap Habil, maka Qabil pun segera mengambil batu-batu yang besar, kemudian ia lemparkan ke kepala Habil. Hingga akhirnya Habil pun meninggal dunia. Ini adalah kematian pertama yang terjadi di muka bumi dan kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Qabil pun lantas pulang seolah-olah ia tidak bersalah. Qabil yang saat itu mulai diliputi rasa takut dan menyesal. Kemudian dia pergi meninggalkan Nabi Adam alaihi salam. Lalu ia ambil kembali jasad Habil. Kemudian dia bawa ke sana kemari. Ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat, Qabil membawa jasad Habil sampai bertahun-tahun. Itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala merawat jasad Habil. Bertahun-tahun lamanya Qabil kebingungan, harus aku apakan jasad ini? Sampai pada akhirnya Allah mengirimkan dua burung gagak yang bertengkar. Kemudian salah satu burung gagak itu mati, dan burung gagak yang satunya menggali tanah untuk mengubur gagak yang mati. Melihat kejadian itu, Qabil pun langsung meniru apa yang burung gagak lakukan, yaitu mengubur jasad yang sudah mati di tanah. Sampai akhirnya Nabi Adam alaihissalam mengetahui bahwa putranya telah dibunuh. Nabi Adam alaihissalam terdiam penuh gejolak. Namun beliau mampu menahan gejolak tersebut meskipun dengan perih pilu atas hilangnya orang yang ia cintai. Singkat cerita, Nabi Adam pun dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ialah Nabi yang pertama wafat di permukaan bumi ini. Ketika Nabi Adam wafat, maka mulailah beranak pinak keturunannya yang ada di bukit. Sementara Qabil pun beranak pinak keturunannya yang ada di lembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan mana orang yang baik dan mana orang-orang yang jahat. Sampailah kemudian Allah mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Syith. Nabi Syith adalah putra dari Nabi Adam. Ia diutus oleh Allah untuk menjadi nabi setelah wafatnya Nabi Adam. Allah menghadiahkan kepada Adam pengganti Habil seorang nabi yang bernama Syith, dan Allah memberikan 50 lembar sahifah kepada Syith. Makanya ada hadis yang mengatakan Allah menurunkan kitab dari langit itu sebanyak 104 kitab. Kitab yang ma'ruf itu ada 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan yang 100-nya lagi itu disebut Suhuf. Pada saat itu, Qabil telah meninggal dunia. Iblis yang saat itu mengetahui bahwa Qabil telah meninggal dunia, kemudian ia menjelma menjadi manusia untuk menghasut para keturunan Qabil berbuat kemaksiatan. Ketika kabilah Qabil ini hendak mengubur jasad Qabil, Iblis kemudian mendatangi kabilah Qabil dan mengatakan, hendaklah kalian memuliakan jasadnya terlebih dahulu sebelum dimakamkan. Kemudian Iblis itu menciptakan alat musik berupa mizmar atau seruling. Kabilah yang di atas bukit ini tidak pernah turun ke bawah karena dilarang.
Begitu juga kabilah yang di lembah, mereka dilarang untuk naik ke atas. Kabilah yang di lembah ini memiliki keturunan para wanitanya berparas cantik, namun tidak dengan keturunan para lelakinya. Sementara kabilah yang di atas bukit memiliki keturunan para lelakinya yang berparas tampan, namun tidak dengan keturunan para wanitanya. Maka ketika suara seruling itu ditiup dan menghasilkan suara yang indah, tidak ketinggalan juga para wanita di lembah berjoget berpesta ria. Para keturunan kabilah yang di atas bukit mendengarnya. Dengan penasaran dengan suara musik tersebut, para keturunan laki-laki kabilah yang di atas bukit akhirnya mencari tahu dari mana asal suara tersebut. Lalu kemudian turunlah mereka dari atas bukit, sampai akhirnya kedua kabilah ini pun bertemu. Kabilah yang di atas bukit dengan lelakinya berwajah tampan, dan kabilah yang di lembah dengan para wanitanya yang berparas cantik. Mereka bertemu di suasana pesta dan saling menyukai satu sama lain, sampai akhirnya perzinahan pun terjadi diiringi dengan suara musik. Ketika Nabi Syed meninggal dunia, maka tugas yang sangat berat ini diberikan kepada Nabi Idris. Nabi Idris ini diutus oleh Allah ketika rusaknya akhlak manusia. Nabi Idris diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak dari kedua kabilah tersebut. Perlu sahabat soleh ketahui bahwa di zaman itu kesyirikan dan kemusyrikan belum muncul. Kesyirikan dan kemusyrikan itu baru muncul sekitar 1000 tahun dari wafatnya Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Nuh alaihi salam. Drama kehidupan Habil dan Qabil akan selalu berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Bahkan drama kehidupan ini semakin gampang ditemukan di mana-mana. Maka setiap anak cucu Adam diberi pilihan untuk mengikuti kedua figur kontradiktif tersebut. Jika mengikuti figur Habil, orang itu akan menempuh jalan hidup yang benar. Sebaliknya, jika seseorang mengikuti figur Qabil, orang itu akan menempuh jalan hidup yang sesat. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab.